Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah nggak sih waktu sekolah merasakan malas belajar di rumah ataupun malas belajar di sekolah? Nah, aku tuh pernah dulu merasakan malas belajar di sekolah, juga malas belajar di rumah. Apalagi waktu belajar di rumah ya, sangat malas sekali karena tidak ada teman, karena rumah saya itu jauh dari rumah teman-teman saya. Nah, biasanya kan anak perempuan itu giat untuk belajar ya, tapi pada kenyataannya saya itu pernah merasakan malas untuk belajar. Kalau misalkan kalian merasakan seperti saya malas untuk belajar, malas untuk belajar di rumah ataupun malas belajar di sekolah, berarti di luar sana masih banyak dong siswa-siswa yang malas untuk belajar di sekolah, apalagi di rumah ya kan. Nah, kira-kira kenapa ya kok masih ada siswa yang malas untuk belajar di sekolah atau malas untuk belajar di rumah? Solusinya apa ya yang tepat untuk mengatasi anak-anak yang malas belajar ini? Jadi tonton terus video saya, jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian semua. Saya Nadia Dwi Fatmawati, NIM T2019-1040. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu problematika anak malas belajar dan juga solusinya. Problematika yang pertama yaitu gaya belajar yang tidak sesuai. Nah, gaya belajar yang tidak sesuai ini bisa membuat anak itu malas untuk belajar dan juga tidak termotivasi di sekolah. Nah, yang kedua yaitu lingkungan yang tidak mendukung. Jadi lingkungan rumah yang tidak kondusif itu mampu membuat anak malas untuk belajar di rumah. Yang ketiga yaitu malas dalam proses belajar. Nah, bisa jadi anak malas dalam proses belajar ini karena dia mengalami gangguan dalam belajar. Nah, gangguan belajar ini dapat membuat anak malas untuk belajar karena kesulitan dalam menangkap informasi apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan terakhir yaitu bisa jadi anak tersebut di sekolahnya mengalami bullying. Seharusnya guru itu harus peka dalam mengawasi peserta didiknya. Jadi kita lihat masing-masing anak didik kita, apakah di antara salah satu anak didik kita itu mengalami masalah salah satunya yaitu bullying tersebut. Solusi yang cocok untuk problematika yang sudah saya jelaskan tadi itu menggunakan teori kognitif. Yaitu yang pertama, sebagai guru kita harus membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik kita. Jadi beri siswa kita kesempatan untuk bercerita tentang masalah apa yang selama ini mereka alami waktu belajar, dan juga gangguan apa saja yang telah mereka alami, serta apa yang mereka inginkan untuk membantu mereka semangat lagi dalam belajar. Yang kedua yaitu kenali gaya belajar anak. Yang ketiga yaitu buat suasana belajar itu menyenangkan, tidak monoton, dan juga tidak selalu mengarah pada pelajaran tersebut. Jadi gunakanlah sedikit permainan supaya mereka itu tidak merasakan bosan. Yang nomor 4 yaitu hargai proses belajar anak. Biasanya kan ada tuh orang tua yang waktu ujian itu bilang gini sama anaknya, "Mama nggak mau tahu, pokoknya kamu harus juara 1 di kelas. Oke? Jadi kamu harus rajin belajar." Nah, sedangkan guru saya pernah tahu itu ada guru yang beda-bedakan proses belajar anak yang satu dengan proses belajar anak yang lainnya. Jadi sebagai guru kita itu tidak boleh membeda-bedakan antara proses belajar anak yang satu dengan anak yang lainnya. Karena apa? Karena proses belajar masing-masing anak itu berbeda, seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui arti dari teori kognitif itu yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi sebagai guru dan orang tua kita itu tidak boleh lebih mementingkan prestasi anak tersebut. Kita harus mementingkan proses belajar anak didik kita atau anak kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.